Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Sophia dari Prodi Bisnis Digital C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai probabilitas, permutasi, kombinasi, dan distribusi probabilitas. Probabilitas adalah cabang matematika yang digunakan untuk mengukur peluang terjadinya suatu peristiwa dengan nilai yang berada dalam rentang 0 hingga 1. Dalam teori probabilitas, peluang setiap peristiwa dihitung berdasarkan analisis teoritis atau kondisi eksperimen. Nilai probabilitas. Probabilitas sendiri memiliki nilai antara 0 hingga 1. Apabila lebih ataupun kurang dari kisaran tersebut, dapat dikatakan bahwa nilai probabilitas salah. Dan probabilitas memiliki simbol PA yang berarti peluang kejadian dari A kejadian. Untuk rumus probabilitasnya adalah PA sama dengan X per N. Untuk keterangannya, PA sama dengan kejadian, X sama dengan banyaknya kemungkinan, N sama dengan ruang sampel. Peluang kejadian menyatakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan dilambangkan dengan PA. Banyak kemungkinan kejadian disebut NA. Misalnya, pada 2 dadu kemungkinan muncul mata dadu bernilai 3 adalah 2, yaitu 1,2, 2,1. Ruang sampel dilambangkan dengan S, mencakup semua kejadian yang mungkin dalam suatu percobaan. Dengan banyaknya ruang sampel dinyatakan sebagai NS. Nah, probabilitas itu sendiri diantaranya yang pertama ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik didasarkan pada asumsi bahwa setiap peristiwa memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Sebagai contoh, dalam aktivitas jual beli saham, peluang menjual dan membeli dianggap sama besar. Dengan 2 kemungkinan hasil dan hanya 1 peristiwa yang terjadi, probabilitas untuk menjual atau membeli masing-masing adalah setengah. Yang kedua adalah pendekatan relatif. Berbeda dengan pendekatan klasik, pendekatan ini menganggap bahwa probabilitas suatu peristiwa tidak selalu sama besar, melainkan ditentukan oleh frekuensi terjadinya peristiwa tersebut dibandingkan dengan total percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Nah, sebagai contohnya, sebuah toko retail ingin menentukan peluang terjualnya suatu produk berdasarkan data penjualan sebelumnya. Misalnya dari 1000 transaksi selama sebulan, produk A terjual sebanyak 200 kali. Probabilitas produk A terjual adalah 200 per 1000 sama dengan 0,2 atau 20%. Dan probabilitas produk lain terjual adalah 1000 dikurang 200 sama dengan 800 buah. Berarti kan 800 per 1000 sama dengan 0,8 atau 80%. Nah, dengan pendekatan ini, keputusan bisnis seperti stok produk dapat dioptimalkan berdasarkan pola penjualan nyata. Yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Ini adalah metode menentukan probabilitas suatu peristiwa berdasarkan penilaian pribadi dan tingkat keyakinan individu. Sebagai contoh, pendekatan ini dapat terlihat dalam pernyataan seperti Presiden Amerika percaya bahwa rakyat Irak akan menyambut kedatangan tentara Amerika dengan penuh sukacita. Yang kedua, Menteri Keuangan Indonesia periode 1996 sampai 1998 meyakini bahwa Indonesia tidak akan mengalami krisis karena memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Nah, pendekatan ini mencerminkan pandangan subjektif yang didasarkan pada keyakinan atau institusi, bukan data empiris. Permutasian dan kombinasi. Permutasi adalah cara mengatur elemen-elemen dalam urutan tertentu di mana urutan elemen sangat diperhatikan, sedangkan kombinasi adalah cara memilih elemen dari suatu himpunan tanpa memodulikan urutan elemen yang dipilih. Nah, salah satu perbedaan permutasian dan kombinasi adalah kalau permutasi itu urutannya harus diperhatikan, sedangkan kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Rumus permutasi. Yang pertama itu adalah permutasi unsur berbeda atau NPR. Rumus ini berlaku ketika suatu
ada suatu kejadian, misalnya dalam sebuah wadah terdapat 3 bola berwarna merah, kuning, dan hijau, dan kamu diminta untuk mengambil 2 bola. Dalam hal ini terdapat 6 kemungkinan yang bisa digunakan untuk mengambil bola tersebut, seperti merah hijau, hijau kuning, dan seterusnya. Yang kedua adalah permutasi unsur sama. Berbeda dengan permutasi unsur berbeda, pada permutasi unsur sama ini tidak boleh ada pengulangan yang serupa. Sebagai contoh, dalam sebuah wadah terdapat 3 bola berwarna merah, kuning, dan hijau, dan kamu diminta untuk mengambil 2 bola. Nah, dalam hal ini terdapat 3 kemungkinan yang bisa digunakan untuk mengambil bola tersebut, seperti merah hijau, hijau kuning, dan kuning merah. Yang ketiga adalah permutasi siklik. Mutasi ini biasa disebut dengan mutasi melingkar. Permutasi ini digunakan untuk menentukan banyaknya cara penyusunan dari unsur yang berbeda dalam kondisi melingkar. Sebagai contoh, di satu meja bundar terdapat 4 kursi melingkar. Si A sudah duduk di tempat duduknya, maka masih ada sisa 3 yang belum diduduki oleh si A, sehingga dapat dituliskan seperti psikilik sama dengan dalam kurung 4 dikurang 1 tutup kurung sama dengan 3 simbol faktorial. Selanjutnya adalah rumus kombinasi. Nah, rumus ini berlaku dengan peristiwa yang mirip seperti terdapat 4 orang anak, yaitu Andi A, Budi B, Cecep C, dan Dani D. Nah, guru meminta perwakilan 3 orang secara bebas untuk ikut lomba vokal mewakili sekolah. Maka kita dapat membentuk tim yang terdiri dari 3 orang tanpa memperhatikan urutannya, sehingga dapat terbentuk variasi ABC atau BCD, CDA, atau DAB yang sama aja 4 variasi. Distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas menggambarkan kemungkinan hasil dari suatu eksperimen beserta probabilitas untuk setiap hasil tersebut. Salah satu ciri dari distribusi probabilitas adalah probabilitas untuk setiap hasil terletak antara 0 dan 1. Distribusi probabilitas diskrit adalah suatu cara untuk menggambarkan kemungkinan hasil dari sebuah eksperimen di mana hasil-hasil yang mungkin terbatas pada sejumlah nilai yang terpisah. Contohnya, jika kita melempar 2 dadu, jumlah total angka yang muncul bisa bervariasi dari 2 hingga 12. Masing-masing jumlah angka memiliki peluang tertentu yang disebut probabilitas. Misalnya, probabilitas mendapatkan jumlah 5 adalah 4/36. Karena ada 4 cara untuk mendapatkan jumlah 5, yaitu 1,4, 2,3, 3,2, dan 4,1. Dari total 36 kemungkinan kombinasi pelemparan 2 dadu, jadi jika kita melakukan eksperimen ini 900 kali, kita dapat memperkirakan bahwa jumlah 5 akan muncul sekitar 100 kali, karena 4/36 dari 900 adalah sekitar 100. Distribusi diskrit diantaranya terdiri dari teori teoritis, yaitu yang pertama distribusi binomial. Digunakan untuk menggambarkan hasil dari percobaan yang diulang beberapa kali, yang masing-masing percobaannya memiliki 2 kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Yang kedua adalah distribusi hipergeometrik, yang digunakan dalam situasi pengambilan sampel tanpa pengembalian, yaitu ketika setiap anggota sampel yang terpilih tidak dikembalikan ke dalam populasi untuk pemilihan selanjutnya. Yang ketiga yaitu distribusi Poisson, digunakan untuk menggambarkan berapa banyak suatu peristiwa terjadi dalam interval waktu atau ruang tertentu. Distribusi Poisson juga merupakan bentuk batas dari distribusi binomial. Ketika probabilitas kejadian sangat kecil dan jumlah percobaan sangat besar, ini sering disebut hukum peristiwa yang sangat jarang, yang artinya kemungkinan kejadian tertentu sangat kecil. Distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu biasanya digunakan untuk menggambarkan hasil dari pengukuran seperti jarak yang ditempuh seseorang, berat badan, atau jumlah bonus yang diterima oleh seorang CEO. Distribusi uniform adalah jenis distribusi yang paling sederhana untuk variabel acak kontinu. Distribusi ini hanya ditentukan oleh nilai minimum dan maksimum. Contohnya,
waktu terbang pesawat dari Orlando, Florida ke Atlanta, Georgia berkisar antara 60 hingga 120 menit. Variabel yang diukur adalah waktu terbang dalam rentak tersebut. Lalu di Perpustakaan Umum Grand Strand, relawan yang mengisi formulir pajak federal menghabiskan waktu antara 10 hingga 30 menit. Variabel yang diukur adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi formulir. Distribusi normal. Salah satu contoh yang paling penting dari distribusi probabilitas kontinu adalah distribusi normal, yang juga dikenal sebagai kurva normal atau distribusi Gauss. Distribusi probabilitas normal memiliki beberapa ciri utama yang mudah dikenali. Salah satunya yaitu bentuk lonceng. Distribusi ini memiliki satu puncak di tengah, nilai rata-rata, median, dan modusnya sama. Semuanya berada di pusat distribusi. Total area di bawah kurva adalah 1,00 dengan separuh area di sebelah kanan pusat dan separuh lainnya di sebelah kiri. Distribusi normal standar adalah jenis khusus dari distribusi normal yang memiliki rata-rata atau mean sebesar 0 dan standar deviasi sebesar 1. Contoh soal. Perusahaan Electronic Tech Works mempekerjakan 60 orang di Departemen Pengemasan, 45 karyawan tergabung dalam serikat pekerja, dan 15 lainnya enggak. Jika 6 karyawan dipilih secara acak untuk membentuk tim yang akan bekerja sama dalam pengembangan produk baru, berapakah probabilitas bahwa 3 dari 6 yang dipilih untuk tim tersebut adalah anggota serikat pekerja? Jawabannya, N sama dengan 60 atau jumlah total karyawan, A sama dengan 45 atau jumlah karyawan serikat pekerja, dan N sama dengan 6 atau jumlah karyawan yang dipilih. Jawabannya, probabilitas P buka kurung X sama dengan 3 sama dengan kombinasi 45 diambil 3 dikalikan kombinasi 15 diambil 3 dibagi kombinasi 60 diambil 6, kemudian hasilnya adalah 14.190 dikalikan 455 dibagi 50 juta 63.860 sama dengan 0,127. Probabilitas bahwa 3 dari 6 karyawan yang dipilih adalah anggota serikat pekerja adalah sekitar 0,127 menggunakan rumus hipergeometri. Aplikasi dalam dunia nyata. Dalam sistem kredit, analisis probabilitas digunakan untuk menentukan peluang pelanggan membayar tepat waktu. Informasi ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi risiko kredit macet dan memperkirakan tingkat keterlambatan pembayaran. Dengan memahami pola pembayaran pelanggan, perusahaan dapat menyusun kebijakan kredit yang lebih aman, seperti menetapkan batas kredit yang sesuai, menawarkan diskon untuk pembayaran lebih awal, atau menerapkan denda keterlambatan. Yang kedua, dalam menangani tender klien besar, proses pemilihan tim proyek dilakukan dengan mempertimbangkan kombinasi anggota tim yang memiliki keterampilan saling melengkapi. Analisis kombinasi ini membantu perusahaan penyusunan tim yang optimal dari sejumlah kandidat yang tersedia dengan mempertimbangkan keahlian teknis, pengalaman, dan kemampuan komunikasi masing-masing anggota. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.